Shalom, ada satu buku yang terkenal dan buku ini menjadi buku yang sangat baik dalam kepemimpinan khususnya, yaitu The Seven Habits of Highly Effective People atau 7 kebiasaan yang ada pada orang-orang yang sangat efektif, orang-orang yang dalam ukuran umum itu sebagai orang-orang yang berhasil. Dan ketujuh kebiasaan ini dapat kita pelajari karena ini hal yang baik juga. Saya mau tunjukkan ya, nanti kita akan bandingkan dengan firman Tuhan. Habit yang pertama, kebiasaan yang pertama adalah jadilah proaktif. Be proaktif. Kenapa ini penting? Ya, kita perlu ingat di Perjanjian Lama, di kitab Kejadian, pada awalnya manusia itu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi mereka itu menikmati semua yang Tuhan sudah siapkan di taman di Eden. Mau makan ya, tinggal ambil semua pohon dalam taman di Eden itu, buahnya boleh dimakan. Cuma satu aja yang nggak boleh, yaitu buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Waktu manusia kemudian jatuh dalam dosa karena melanggar perintah Tuhan, mereka memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Dikatakan di Alkitab bahwa terbukalah mata mereka, bahwa mereka telanjang. Lalu mereka berusaha untuk menyemat daun pohon ara. Tapi kemudian ketika Tuhan mencari mereka, dikatakan bahwa Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang dan menempatkan dan memakaikannya kepada manusia. Jadi waktu manusia itu menyadari bahwa mereka telanjang, mereka berusaha untuk menutupi ketelanjangan mereka itu dengan menyemat daun pohon ara. Tapi itu tidak cukup di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan itu membuat pakaian itu dari kulit binatang yang membutuhkan korban. Ternyata itu adalah satu tindakan profetik, karena selanjutnya di Perjanjian Lama ada aturan-aturan mengenai korban, dan di Perjanjian Baru korban yang sempurna adalah ketika Yesus datang ke dunia dan menjadi korban, menjadi anak domba, mati di kayu salib, sehingga manusia, kita yang percaya kepadanya, kita dibenarkan, kita dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia itu harus berusaha untuk melakukan segala sesuatu, karena mereka itu diusir keluar dari taman di Eden. Mereka mesti dengan susah payah mencari rezekinya, dan dari situ lahirlah keterampilan demi keterampilan, pengetahuan demi pengetahuan yang memang asalnya dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan itu memang kita perlukan karena kita hidup di dunia ini, dan kita tidak hidup sendirian, kita hidup dengan banyak orang lain yang mungkin punya kepercayaan yang berbeda. Kita perlu satu sistem di dalam masyarakat di mana kita hidup, dan sistem itu berkembang. Lalu di abad di mana kita hidup ini, ada satu orang namanya Stephen Covey, dan dia buat salah satu sistem yang diakui terkenal di seluruh dunia, yaitu tentang kebiasaan yang perlu kita bangun. Dan kebiasaan pertama adalah be proaktif, jadilah proaktif. Itu sebabnya di perusahaan-perusahaan ada bagian R&D, ya, Research and Development. Mereka terus mengembangkan cara-cara baru atau mengembangkan produk-produk baru. Mereka menginvestasikan dana yang begitu banyak supaya mereka bisa mempersiapkan ke depan. Kira-kira kalau terjadi apa, harus seperti apa, harus bagaimana. Dari situ juga lahir bisnis asuransi, karena asuransi itu bukan tabungan sebenarnya, tapi itu adalah usaha manusia untuk hedging, ya, memprotek atau mengalokasikan dana
jika terjadi sesuatu yang di luar dugaan atau di luar dari rencana, ya. Nah, itu kebiasaan yang pertama. Kebiasaan yang kedua adalah begin with the end in mind. Nah, sekali lagi kita perlu belajar ini semua pengetahuan secara umum. Jadi dengan kata lain, ini Stephen Covey dia belajar orang-orang yang berhasil itu seperti apa habitnya. Jadi berlaku umum artinya di negara komunis pun, di mana orang tidak kenal Tuhan atau menolak keberadaan Tuhan, mereka belajar hal-hal yang memang itu terjadi karena mereka harus hidup, ya. Jadi mereka strive, mereka berusaha. Nah, cara membuat perencanaan itu adalah begin with the end in mind. Artinya, mulailah dengan apa yang ingin kita capai. Ya, mulai dengan sasaran itu, lalu dari sasaran tersebut kita mulai membuat langkah-langkah yang akan kita buat untuk mencapai sasaran tersebut. Jadi, kalau menjelang akhir tahun, banyak perusahaan itu mulai merencanakan ke depan, ya. Kira-kira target penjualan seperti apa, kemudian masing-masing departemen itu akan membuat perencanaan, ya. Lalu budgetnya seperti apa. Ini juga hal yang sama kalau kita membuat misalnya acara Natal, kita menyusun panitia, lalu ditetapkan temanya apa. Dari tema itu kita turunkan, kalau gitu nanti kebaktiannya modelnya seperti ini. Kita mau buat acara apa saja. Lalu ketika kebaktian, kira-kira lagunya apa yang mau kita buat. Ya, lagu-lagu apa yang mau kita nyanyikan. Kemudian kita biasanya yang worship leader menyiapkan lagu-lagu, lalu mulai latihan, ya. Jadi ini yang namanya begin with the end in mind. Mulailah dengan sasaran yang ingin dicapai dalam pikiran kita. Ini menyangkut penggunaan imajinasi. Ini juga berlaku sebenarnya dalam doa. Waktu kita berdoa, kita kan tidak hanya berdoa memuji, menyembah Tuhan, lalu kita berdoa jadilah kehendak Tuhan, tapi juga Tuhan bertanya, ya, kamu ingin apa? Salah satu ayat yang ada di Perjanjian Baru, Tuhan berkata, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah supaya kamu menerima dan penuhlah sukacitamu. Jadi ada sasaran yang ingin dicapai. Waktu Tuhan Yesus bertemu dengan Bartimeus, orang yang buta, ketika sudah berjumpa, Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Bartimeus ini pengemis, orang buta, dan mungkin gak punya rumah, dan banyak hal sekali. Jadi dia punya banyak kebutuhan, tapi saat itu dia mengerti sekali satu hal yang dia inginkan, dan itu secara logika tidak mungkin, apalagi pada masa itu, yaitu dia ingin bisa melihat. Dia ingin sembuh dari kebutaannya. Jadi dia bilang dengan jelas, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Jadi ini yang namanya sasaran atau goal. Kita juga bisa lihat di kitab Amsal yang dikatakan bahwa without vision the people perish. Tanpa visi maka umat Tuhan akan binasa atau akan menjadi liar dalam terjemahan bahasa Indonesia. Jadi perlu sasaran. Itu sebabnya kalau di akhir tahun biasanya kita bisa melakukan evaluasi sambil merancang kira-kira ke depan itu apa yang ingin kita capai. Nah, sekali lagi, ini kebiasaan yang diamati oleh Stephen Covey secara umum. Tentunya kalau kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita harus berdoa, bertanya kepada Tuhan. Sehingga kalau kita punya goal, punya visi, punya sasaran yang ingin kita capai, biarkan sasaran itu kita tahu bahwa ini dalam tuntunan Tuhan. Jadi kita tidak seperti membangun menara Babel. Waktu di Kejadian 11, manusia membangun menara Babel, Tuhan berkata, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Jadi itu power yang manusia punya. Tetapi kalau bukan dari Tuhan, itu bisa menjadi jerat buat kita. Lalu kebiasaan yang ketiga, apa itu? Put first things first, ya. Jadi
kita mulai belajar melihat skala prioritas, apa yang penting dalam kehidupan kita. Bahkan dalam suatu rencana, kita mulai menyusun prioritas apa yang penting. Dalam hidup kita juga begitu, ya. Ada hal-hal penting yang harus kita dahulukan. Itu sebabnya kalau dalam organisasi itu perlu leader, perlu pemimpin, entah itu di kantor misalnya ada CEO-nya, ya, ada presiden direkturnya. Presiden direkturnya tentu dia membuat rencana, dia rapat dengan para direktur, tentunya dia juga dapat mandat dari pemilik perusahaan, entah itu dalam bentuk mungkin komisaris, ya, yang ada yang pemilik, ada yang pengawas, tapi direktur utama ini yang mulai menyusun skala prioritas. Dalam kehidupan kita juga begitu, ya. Kita suka mungkin jalan-jalan, kita suka melakukan banyak hal, tapi kita harus belajar ada hal-hal yang utama yang perlu kita dahulukan. Kita perlu ingat bahwa rancangan yang kita buat kalau bukan dalam tuntunan Tuhan, nanti ujungnya tuh bisa sia-sia, bisa binasa, dan itu seringkali tipis. Apalagi kita bersyukur, ya, di zaman perjanjian baru ada Roh Kudus yang menyertai kita. Jadi kita bisa untuk selalu bertanya kepada Roh Kudus. Nah, habit 1, 2, 3 itu Stephen Covey menyebutkannya adalah kemenangan pribadi. Artinya ini untuk kita sendiri, diri kita sendiri. Tapi lalu ada habit 4, 5, 6, ya. 3 berikutnya itu adalah kemenangan publik. Itu tentang kita dengan orang lain. Nah, kita perlu ingat kita tidak tinggal di hutan sendirian, tapi kita tinggal dalam satu komunitas, dalam satu masyarakat. Dalam satu komunitas itu seringkali tidak homogen, ya, heterogen. Mungkin dalam keluarga kita misalnya, ya, kita sama kepercayaannya. Kalau orang lain lihat, ya, agamanya sama, ya, sukunya punya budaya yang sama. Tetapi juga dalam keluarga itu walaupun ada anak kembar, sifat-sifatnya berbeda. Jadi kita berinteraksi dengan orang lain. Apalagi kita tinggal di tengah masyarakat yang plural, ya. Jadi mungkin agamanya berbeda, budayanya berbeda. Maka habit keempat yang perlu kita perhatikan adalah think win-win. Berpikirlah menang-menang. Artinya jangan maunya sendiri, ya. Jangan, pokoknya gue mau begini, gak bisa gak. Nah, kalau kayak begitu tinggal aja di hutan sendirian. Kita harus belajar bagaimana orang lain itu juga punya budaya, punya kepercayaan yang mungkin beda dengan kita. Dan karena kita ada dalam satu komunitas dengan mereka, atau karena kita mau kerjasama dalam satu organisasi di mana mereka juga ada bersama-sama dengan kita, maka berpikirlah untuk sama-sama menang. Jadi pikirkan juga orang lain juga punya kebutuhan. Jangan hanya maunya kita tapi merugikan orang lain. Nah, itu juga yang sebenarnya dianut para pemimpin dunia yang berpikir global, ya, tidak egois, ya. Tidak berpikir yang penting gua berhasil, lo secukupnya aja. Enggak seperti itu. Kita berpikir kesetaraan. Kalau kita mengasihi diri kita sendiri, maka kasihlah orang lain juga sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu namanya think win-win, ya. Berpikir menang-menang. Habit yang kelima adalah seek first to understand then to be understood. Pertama-tama berpikirlah, ya, carilah usaha untuk bisa mengerti, memahami orang lain. Baru setelah itu kita bisa berharap untuk dimengerti. Jadi jangan ngotot, ya, oh mengerti dong, gue nih nggak begitu. Kita belajar untuk memahami orang lain, lalu kita bisa berharap untuk bisa dimengerti oleh orang lain. Habit yang keenam adalah synergize. Apa itu, ya? Masing-masing orang punya keunggulan, masing-masing orang punya kelemahan. Mari kita gabungkan supaya terjadi sinergi. Saya punya 5, teman saya punya 5. Kalau dijumlahkan 10. Tapi kalau sinergi, 5 plus 5 hasilnya bisa 15, bisa 20, bisa 100. Itu namanya sinergi.
Nah, habit yang terakhir itu adalah kebiasaan sharpen the saw, yaitu mempertajam keahlian kita supaya kita berkembang terus, kita tidak stuck ya. Pelajari skill kita ini bisa semakin tajam, efektif, memberkati orang lain. Yang menarik adalah Stephen Covey setelah bukunya ini terkenal luar biasa, dia mengeluarkan buku yang judulnya The Eighth Habit atau kebiasaan ke-8. Dan dia beri subjudul ya, dia beri keterangan dari bukunya ini yaitu From Effectiveness to Greatness. Apa artinya? Dari keberhasilan yang bisa kita peroleh ketika kita melakukan 7 habit yang diajarkan itu, kita bergerak kepada greatness, kebesaran atau kemuliaan. Kalau kita baca buku ini adalah habit ke-8 yang Stephen Habit ajarkan. Dan dia bilang ini penting sekali karena kita ini ya kira-kira dibilang kalau kita bergerak dari keberhasilan, effectiveness, bergerak kepada kebesaran, kemuliaan, greatness, maka kita meninggalkan satu legacy, ya, meninggalkan suatu warisan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kita nggak hidup untuk diri kita sendiri atau organisasi kita, tapi kita jadi berkat bagi banyak orang. Buku ini sebenarnya bisa disetarakan dengan bukunya Rick Warren, yaitu The Purpose Driven Life. Jadi Rick Warren cerita bahwa masing-masing kita ini punya panggilan, punya calling. Jadi kalau kita menemukan panggilan itu, kita mengerti panggilan kita itu, maka izinkan hidup kita itu digerakkan, ditarik oleh panggilan tersebut, ya, the purpose driven life. Jadi kehidupan yang digerakkan oleh tujuan, oleh sasaran yang ingin dicapai seperti yang Tuhan inginkan. Kalau Stephen Covey di bukunya The Eighth Habit, dia bilang tiap orang punya voice, punya panggilan sama, ya. Jadi sebenarnya hidup kita di dunia ini adalah belajar untuk mengenali suara Tuhan, ya. Artinya kita tuh mengerti kenapa kita ada di dunia ini. Ya, kalau Rick Warren bilang, "What on earth am I here for?" Aku nih ada di dunia ini tujuannya apa? Ada suatu rencana yang Tuhan buat dalam hidup kita dan biarlah kita hidup untuk hal itu. Jadi kehidupan kita ini ketika kita membuat rencana, membuat plan, semua itu diarahkan kepada apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita untuk kita capai. Jadi ya buku ini yang Purpose Driven Life juga sangat terkenal luar biasa. Dan dalam satu masa tertentu pernah disebut melebihi buku Harry Potter, ya. Pembacanya begitu banyak. Dan yang baca itu tidak hanya orang-orang dari kalangan gereja, ya. Walaupun isinya ayat-ayat firman Tuhan banyak sekali. Tapi kita bisa melihat bahwa memang ya Tuhan punya plan, punya rencana buat kita masing-masing. Hal itu juga dikatakan di Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 dia mengatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sudah ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Sudah ada voice, sudah ada calling dari Tuhan untuk kita. Dan itu pekerjaan baik. Dan Tuhan sudah siapkan sebelumnya. Lalu dikatakan, Ia mau, ya, Tuhan mau supaya kita hidup di dalam rencananya itu. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik yang Tuhan siapkan itu. Nah, jadi artinya kita jangan ikut-ikutan orang lain. Masing-masing orang tuh punya panggilan. Ya, kenali panggilan kita itu, ya. Tidak semua bisa kita kerjakan dengan baik karena masing-masing punya panggilan. Amplified Bible mengatakan bahwa itu pekerjaan baik yang sangat pas, cocok buat kita. Nah, kalau kita pergi ke Israel, salah satu tempat yang mungkin akan dibawa oleh guide lokal adalah City of David, ya. David atau Daud adalah orang yang dikenal sebagai melakukan kehendak Allah pada zamannya.
Dan dia diberkati Tuhan luar biasa. Hidupnya bukan berarti selalu enak, tapi dia salah seorang yang memenuhi panggilan Tuhan dan mengejar hal itu dalam hidupnya. Mari percaya bahwa ada kehidupan baik yang Tuhan sediakan buat kita. Living the good life. Amin.